Aksi pesulap merah membongkar trik-trik perdukunan yang diduga digunakan untuk menipu masyarakat memang masih menjadi sorotan publik. Namun siapa sangka, guru pesulap merah Bang Awai alias Kirawa Panggia justru menegur keras aksi kontroversial pria bernama lengkap Marcel Radival itu. Bukan tanpa alasan, sang guru menegur pesulap merah karena melihat perseteruan muridnya dan para dukun ini telah semakin melebar. Lantas seperti apakah respon pesulap merah akan teguran gurunya itu? Serta benarkah sang guru ingin segera mendamaikan pesulap merah dan Gus Samsudin? Guru pesulap merah pun mengakui bahwa konflik antara muridnya dengan Gus Samsudin pun harus segera diakhiri dengan jalan damai karena kedua belah pihak memiliki porsi kesalahan masing-masing. Di sisi lain, saat pesulap merah mengaku tak percaya santet, sang guru justru memiliki pandangan lain. Lantas benarkah guru pesulap merah itu justru mempercayai adanya ilmu santet? Di tengah polemik pesulap merah, sosok Sandy Tumiwa pun mendadak menjadi perhatian publik setelah memberikan tantangannya pada sang pesulap. Lantas seperti apakah maksud dari pemberian tantangan mantan suami Tessa Kaunang itu pada sang pesulap merah? Benarkah Sandy geram karena pesulap merah telah merendahkan profesi dukun? Lalu seperti apa pulakah kelanjutan dari laporan Persatuan Dukun se-Indonesia terhadap pesulap merah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Aksi pesulap merah membongkar trik-trik perdukunan yang diduga digunakan untuk membodohi masyarakat masih menjadi perhatian publik hingga kini. Siapa sangka aksi kontroversial pesulap merah yang awalnya bertujuan untuk edukasi masyarakat itu justru menyebabkan perselisihan dengan banyak pihak. Melihat perseteruan yang tak kunjung usai, Bang Awai alias Kirawa Panggia, guru pesulap merah akhirnya angkat bicara. Sang guru pun mengaku telah memberikan teguran keras untuk pesulap merah yang dinilai telah membuat keributan di tengah masyarakat melalui aksi pembuktiannya. Kendati demikian, sang guru mengungkapkan bahwa setelah mendapat teguran tersebut, pesulap merah tak bergeming dan justru bersikap acuh. Kemarin banyak yang nuduh, aneh kan katanya ngaku-ngaku ya. Nah, jadi aneh puterin aja ya, hitungannya jadi. Nah, ini kebenaran ada cuplikan video. Jadi persaudaraan kembang ini adalah salah satu workshop ya Bang ya? Bukan workshop, apa itu ya awalnya padepokan, tapi sekarang kita udah jadi yayasan. Yayasan persaudaraan kembang. Oke tuh, yayasan persaudaraan kembang. Nah, di sini nih ada tulisan nih Bang ya. Ini sama kayak ilmu merah nih, memberantas pembodohan atas nama mistik. Nah, itu gimana? Ya harus kita akui lah, di Indonesia ini banyak banget modus-modus yang mengatasnamakan mistik, merupakan ketidaktahuan masyarakat awam tentang fenomena mistik. Jadi segala sesuatunya ada hal mistik. Padahal bukan mistik ya Bang, padahal lebih sangat manusia sekarang gimmick alat sulap tertentu. Ya, nah bagi kalian nih yang bertanya-tanya siapa sih yang ngajarin gua sampai berani bikin ilmu merah? Nah, secara tidak langsung beliau ini juga nih yang ngajarin gue dari mulai jenglot, dengan bulu perindu, cukup. secara nggak langsung dari Bang Awai
jelas ya. Tapi poinnya sebagai Dewan Kehormatan Etik dari PKHI, Ane menyatakan sebenarnya dia harus didudukkan, memberikan teguran. Nah, kenapa? Agar untuk melakukan praktek hipnotis selanjutnya itu lebih baik. Nah, karena kalau bicara tentang membuktikan cewek kena pelet, nggak mesti dipangku. Kita buat cewek itu nguber-nguber juga itu udah pembuktian gitu loh. Ada yang lebih elegan. Ya memang ada, betul. Ya itu kan pembuktian pelet. Lah kalau saya nggak buktiin nanti dibilangnya saya apaan, maaf, pesulap merah ngomong doang. Giliran saya buktiin digoreng, dipelintir, difitnah. Lah iya, kalau saya mau membuktikan nih, lu bisa apa? Lu bisa ngebuat wanita sampai pangku-pangkuan. Ya saya juga bisa, saya akan buktikan. Itu kan lagi pembuktian pada saat itu videonya. Makanya saya buktikan juga. Nih gue buat orang yang lu bawa, cewek yang lu bawa. Nih gue buat sampai pangku-pangkuan, sampai meluk-meluk gitu. Pada saat itu kontennya. Cuma kan dipelintiri, seolah-olah itu gue yang main hipnotis terus gue itu orang umum terus gue hipnotis kayak gitu. Enggak, itu orang dari si yang pemilik channelnya. Terus gue buktiin ini juga masuknya ke hipnotis loh, hipnotis kayak gini gitu. Pelet tuh hipnotis gitu. Lagi pembuktian pada saat itu videonya. Mengabaikan, terus pernah terjadi komunikasi dia nggak terima. Oh ya sudah, kalau memang nggak terima, yang penting kan kita sudah menyampaikan, kita sudah menegur, yang padahal tujuan dari teguran itu adalah untuk kebaikan dia, gitu. Gus Samsudin sempat abang tegur juga nggak sih? Sempat. Nah kalau responnya seperti apa Gus Samsudin? Gus Samsudin masih lebih legowo menerima. Masih lebih legowo. Iya, malah dia bisa waktu itu di telepon istilahnya dia, saya siap ikut arahan apa. Gitu. Tak hanya memberikan teguran keras pada pesulap merah yang kini tengah berseteru dengan banyak pihak, sang guru juga mengungkapkan keinginannya untuk mendamaikan seluruh yang berseteru dengan pesulap merah. Bukan tanpa alasan, guru pesulap merah yang bernama Kirawa Panggia itu mengungkapkan keinginannya untuk mendamaikan agar semua permasalahan tidak menjadi kisruh di halayak publik. Lalu seperti apa himbauan sang guru pesulap merah agar permasalahan yang ada tidak menjadi kisruh? Sebenarnya ya kita nggak perlu kisruh ya, justru saat ini kita harusnya makin bahagia. Kalau Anda bilang kan kita harusnya bersyukur dengan adanya masalah ini nih muncul nih. Ternyata kita harus berlegalitas, ternyata kita harus mengikuti acuan-acuan pemerintah untuk melakukan praktek, dan pemerintah itu udah memberikan jalur gitu loh untuk mencapai itu semua. Justru harusnya makin pada sadar dan makin merapatkan barisan, bukan malah saling tantang harusnya. Harapan Anda sih ke situ gitu. Kalau memang nggak merasa ngapain marah gitu kan? Kalau yang marah ya berarti ngerasa dituduh dong, berarti dia ngerasa melakukan gitu. Kalau yang nggak ngerasa melakukan nggak ada yang marah kok sebenarnya. Bukan cuma mendudukan, poinnya mendamaikan. Iya, ini udahlah selesaiin semuanya, ya kan. Nggak usah lagi ribut sana sini, nggak usah lagi saling memblok sana sini. Nah, karena kemarin pertama Ane masih mikirnya gini, ya sudahlah terserah mereka gitu kan, karena selama nggak nyenggol Ane. Dan ternyata ada statement yang akhirnya nyenggol lah gitu kan. Akhirnya oh ya sudah, oke, itu masih aneh ini. Dan akhirnya tahu ada telepon sana sini ditambah lagi dari asosiasi, itu kok begini, itu kok begini gitu. Nah itu yang akhirnya ngedorong, terus ditambah lagi kok tambah kisruh, makin ngerembet ke sana sini gitu kan. Ditambah lagi Ane ngelihat ada beberapa orang yang punya kepentingan sendiri memanfaatkan situasi saat ini. Nah, jadi Ane pikir ini udah saatnya harus dihentikan. Dalam jangka waktu dekat ini, insya Allah Ane bakal ke Blitar, terus juga Ane bakal ke tempat Marcel. Intinya Ane bakal dudukan mereka bersama. Mungkin netizen saat ini terlihat seakan-akan ada yang pro ke Samsudin, ada yang pro ke Marcel. Tapi Ane yakin ada juga netizen yang bersikap netral, yang lebih pintar dari yang katanya netizen pintar, yang intinya lebih mementingkan perdamaian yang ada di Indonesia. Melihat perseteruan antara pesulap merah dan Gus Samsudin, sang guru mengungkapkan bahwa keduanya memiliki kesalahan masing-masing. Lantas benarkah di tengah pengakuan pesulap merah,
yang tak percaya santet, sang guru justru memiliki pendapat berbeda? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Chris Hatta. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Seperti diketahui sebelumnya, polemik pesulap merah berawal dari konfliknya dengan seorang ahli spiritual bernama Gus Samsudin. Setelah lama bungkam, akhirnya guru pesulap merah pun buka suara terkait konflik muridnya dengan Gus Samsudin tersebut. Usut punya usut, Kirawa Panggia ternyata tak memihak ke arah pesulap merah yang merupakan anak didiknya. Alih-alih memihak, Kirawa Panggia justru bersikap netral serta mengungkapkan bahwa pesulap merah dan Gus Samsudin memiliki porsi kesalahan masing-masing yang menyebabkan konfliknya merebak dan membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Maka dari itu, sang guru bertekad untuk mendamaikan keduanya dan mengakhiri konflik dengan kepala dingin. Ya salah, apalagi kita udah tahu lah, untuk menjadi seorang praktisi itu harus punya STPT. Kemarin dia sendiri disamperin kepada Pokaya, ternyata STPT-nya nggak sesuai dengan apa yang dipraktekkan. Jadi poin yang seharusnya kita lakukan saat ini adalah merangkul, bukan memukul, gitu. Bukan berarti keilmuan ini selama ini nggak ada gitu. Sebenarnya ada, cuma harus kita akui banyak juga oknum-oknum yang mengatasnamakan keilmuan sebagai terapis pijat, gitu kan? Tapi kenapa dia melakukan praktek-praktek yang istilahnya lebih karena paranormal, gitu kan? Nah, bicara paranormal sendiri, semua bentuk terapi tradisional, mau dia bekam, ruqyah, akupunktur, hipnosis dan lain-lain, ini saat ini kan dari Dirjen Kestrat Kemenkes sendiri kita sudah disinergikan dengan satu sebutan yang namanya terapi komplementer. Kalau memang keduanya nggak punya poin-poin salah, nggak mungkin ada kekisuhan gitu. Pastinya wajar sebenarnya manusia sama-sama dikuasai ego, tapi sudah seharusnya kita itu merendah poinnya. Aneh saat ini pengen mendamaikan keduanya. Jika dalam himbauan nggak bisa didengar, maka Aneh akan datangi. Jika sudah didatangi tidak mau juga disampaikan, pastinya yuk, kalau memang bahasanya bongkar-bongkaran, kita bongkar-bongkaran yang sesungguhnya. Di sisi lain, saat pesulap merah mengungkapkan pendapatnya yang tak percaya adanya santet, sang guru justru memiliki pandangan berbeda. Bagaimana tidak, saat pesulap merah mengklaim semua metode santet adalah palsu, Kirawa Panggia justru blak-blakan mengaku percaya jika santet yang asli itu benar adanya. Kendati memiliki pandangan yang berseberangan dengan pesulap merah, sang guru mengaku ingin memberi kebebasan berpendapat pada muridnya itu. Kita sendiri, Persaudaraan Kembang berdiri dari tahun 98 ya. Itu udah menyatakan hashtag stop pembodohan mengatasnamakan mistik. Yang kita stop adalah pembodohannya. Bukan berarti kita tidak mempercayai mistiknya. Ya, Aneh menjelaskan pertama ya edukasinya. Terus kedua cara mengobati dan cara menghindari. Nah, pastinya kita juga memberikan contoh-contoh dong, gitu. Nah, tapi bukan berarti kita menciptakan para praktisi santet. Banyak kok, bener, banyak. Andai kata negara kita bukan negara undang-undang, mungkin tantangannya udah tantangan yang adu santet, bukan adu tembak lagi, gitu. Oke. Dan itu sebenarnya menurut abang bisa dibuktikan secara ilmiah nggak sih santet itu? Bisa. Kalau bicara pengajar, kalau Aneh sebenarnya ngasih kebebasan, malah Aneh nggak mau jadi bayang-bayang dari yang mereka yang pernah Aneh ajar. Bicara kecewa juga, kecewa bahagia itu pilihan kita. Jadi Aneh pilih bahagia aja.
Iya, aneh anggap itu satu fenomena lucu. Ketika saya bilang santet metode goib itu nggak ada, santet bukan sihir. Ya. Jadi saya pribadi, kalau Ustadz Faizal mungkin masih menyamakan Ya. santet Santet itu sihir. Kalau saya pribadi di dunia saya, santet dan sihir itu dua hal yang berbeda. Beda. Penyihir nggak jualan terima jasa santet gitu ya, Ustadz? Iya, Nggak jualan. yang asli ya. Yang asli itu nggak jualan kayak gitu. Biasanya yang asli itu menggunakan sihirnya ketika barang pribadi atau wilayah pribadinya tuh diganggu sama orang lain. Kayak misalnya dia pekerjaan utamanya petani, terus tanahnya mau diambil orang. Nah, baru biasanya digunakan sihir. Sihir. Bukan orang-orang yang terima jasa pelet, santet itu fake semua. Aksi kontroversial pesulap merah pun menuai komentar dari banyak pihak, salah satunya Sandy Tumiwa yang menilai sang pesulap telah merendahkan para dukun. Lantas seperti apakah tantangan Sandy pada pesulap merah? Serta bagaimana pula kelanjutan laporan Persatuan Dukun se-Indonesia atas pesulap merah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Di tengah merebaknya polemik pesulap merah, nama Sandy Tumiwa yang lama tak terdengar pun akhirnya muncul ke permukaan. Pasalnya, mantan suami Tessa Kaunang itu sempat viral karena menantang pesulap merah untuk adu ilmu di padepokannya. Kendati demikian, Sandy Tumiwa menjelaskan bahwa tantangannya pada pesulap merah itu bukan tanpa alasan. Ia mengaku tak terima karena aksi pesulap merah membongkar trik perdukunan itu dinilai telah merendahkan profesi dukun dan orang lain. Lantas seperti apakah penjelasan lengkap Sandy Tumiwa atas tantangannya tersebut? Ya, maksudnya tantang dia kenapa? Ditunggu loh sama guru saya, Guru Yares Jenar. Kenapa? Ya, pakailah adab. Jadi itu mau diajakin ketemu guru saya untuk ngopi, diajarin adab tentang tata bahasa di dalam hal statement. Ya, statement saya, apakah saya menggunakan tata bahasa yang kurang tepat? Tidak. Justru saya dengan menghargai dia, karena dia kan basicnya seorang mualaf. Artinya dia masih belajar. Artinya dia masih junior. Masih banyak yang lebih senior di dalam bidang apapun. Di dalam agama aja dia masih junior kan gitu. Maka saya nggak tahu, udah jangan kayak gitu, jangan ngebuka-buka itu ilmu itu banyak, luas. Bener nggak? Nah, apalagi dia bilang memukul rata semua. Saya nggak nyalain dia, misalnya memang ada yang salah, ya udah salah. Tapi bukan berarti terus dengan akhirnya banyak orang kan kayak arogansi, sehingga akhirnya merasa dia paling hebat, paling tahu, sehingga akhirnya semua disalahin. Masih banyak cara untuk ngedapetin duit di YouTuber dengan tidak menyakiti orang lain. Iya. Dengan tidak menjatuhkan orang lain, gitu loh. Ya, alhamdulillah saya pribadi bahagia bisa membagi-bagi rezeki ke mereka-mereka itu sih. Salah satunya Sandy Tumiwa yang menantang kamu. Nggak tahu, saya kalau itu nggak tahu. Tidak tahu karena saya memperfokus sama kerjaan-kerjaan, nggak fokus sama drama-drama yang kayak gitu soalnya. Makanya kan kenapa saya nggak mau meladeni yang drama-drama begitu, ujung-ujungnya cuma kayak gitu doang. Ketika pembuktian ya macam-macam alasannya. Biarkan teman-teman artis saya menjadikan itu jadi komedi. Setelah saya kan cuma menerima undangan terbuka. Saya nggak sumpah, saya nggak pernah tuh datengin orang. Woi lu nipu, woi lu nggak pernah. Mereka yang sini kalau nggak percaya buktiin, ya udah ayo. Saya selalu gitu loh. Coba lihat tuh. Kalau saya tanggepin nih nanti yang kayak Persatuan Gabut Indonesia, ya kan? Ya. Kalau saya tanggepin nanti yang ada seolah-olah tuh pesulap merah kan menghakimi dia. Lah, lihat sendiri kan siapa yang mulai duluan kan? Saya nggak pernah menanggapi itu karena menurut saya yang kayak laki itu tanding kalau sebanding. Sementara itu, di saat Sandy Tumiwa melayangkan tantangannya untuk pesulap merah, saat itu pula lah Persatuan Dukun se-Indonesia melalui kuasa hukumnya buka suara terkait laporan kasus dugaan pelanggaran UU ITE yang dilayangkan pada pesulap merah.
Sang kuasa hukum pun menegaskan bahwa tinggal menghitung hari lagi, kasus tersebut akan segera memasuki tahap pemeriksaan kepolisian. Bahkan, Persatuan Dukun se-Indonesia pun telah menyiapkan beberapa saksi untuk agenda pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan itu. Usut punya usut, atas laporan dugaan pelanggaran UU ITE tersebut, pesulap merah terancam hukuman 5 tahun penjara jika terbukti bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Polres Jakarta Selatan yang telah mempersiapkan waktu untuk memeriksa klien kami sebagai pelapor pesulap merah ya, Marcel Radival. Insya Allah besok kami akan bawa saksi-saksi untuk dilakukan pemeriksaan ya, berita acara pemeriksaan besok terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 2 Junto 45A, Junto Pasal 45A dengan ancaman hukuman 6 tahun. Terima kasih Pak Polisi, Pak Penyidik. Besok kami akan datang sekitar jam 2 siang kalau tidak ada halangan. Besok atau lusa kami akan datang membawa para saksi-saksi, saksi pelapor dan saksi-saksi lainnya. Sukses selalu untuk Polisian Indonesia. Bravo, semoga kasus ini segera ditangani dengan maksimal dan semoga cepat ada tersangka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Kalau memang dia itu melakukan tindakan yang profesional, mau sebagai masyarakat yang peduli dengan tindakan dukun-dukun cabul dan dukun tipu, dia jangan mengeneral. Silakan aja. Oknumnya di mana, lokusnya di mana, temposnya kapan, kan gitu. Kalau memang ada, laporkan. Bukti-buktinya kumpulkan, saksi-saksinya persiapkan. Lalu bawa ke pihak yang lebih berwajib, yaitu polisi gitu loh. Gitu. Dia berbicara, saya ini anak polisi begitu, nggak ngaruh. Mau anak siapapun di sini nggak ngaruh gitu loh. Kalau bagi saya terserah ya, mungkin dia lagi karena jobnya sepi makanya butuh diliput media, makanya dia melakukan itu ya mungkin. Udah lama. Yang sebelum si Mas Udin, saya dilaporkan menghina profesi sama persis sama yang baru ini. Tapi tidak diproses karena dukun itu hal yang dilarang di Indonesia, perdukunan di pasal 545, 546 dan 547 KUHP. Praktek perdukunan dilarang di Indonesia, makanya nggak ada dukun dilegalkan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.